Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil muhasabat anil hasanati was sayyiat. Allahumma alhimna rashdana wa isna min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina. Nuhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam channel YouTube Ini Rabbi Asli Nafsaka Wad'u Ghairuk. Dalam kesempatan ini kita akan lanjutkan pada pembahasan Allah sebagai Murabbi dalam konteks pilar tarbiyah dalam pembinaan umat, dan insya Allah ini adalah bagian yang terakhir. Sobat soleh, sobat Ini Murabbi rahimakumullah, Allah sebagai Murabbi mendidik manusia agar tujuan penciptaannya, yaitu beribadah kepadanya saja, dapat tercapai. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surat Al-Zariyat ayat ke-56. Berbicara masalah tujuan berarti membahas tema yang sangat penting, sebab apapun itu yang tidak dapat mencapai tujuannya maka disebut gagal, yang sudah barang tentu akan mendatangkan kerugian dan resiko. Demikianlah halnya bila manusia gagal mencapai tujuan penciptaan dan kehadirannya di dunia ini, ia menjadi manusia gagal yang beresiko dan merugi, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Ia akan menjadi nominator penghuni neraka Jahannam. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna jannah hatta yajal jamulu fis samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat jahat. Bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut dari api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang zalim. Surat Al-A'raf 40-41. Sobat soleh rahimakumullah, oleh itulah Allah sebagai Murabbi mendidik jiwa manusia dengan cara yang sangat holistik, integral, menyeluruh dan mendalam, mencakup aspek lahir dan batin, dunia dan akhirat. Allah turunkan Al-Quran sebagai kitab yang berfungsi sebagai panduan hidup, sekaligus juga Dia utus para nabi dan rasulnya kepada manusia sebagai role modelnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Tarbiyah yang Allah berikan ini merupakan bentuk konkret rahmat Allah kepada semua manusia selaku hamba-hambanya, agar mereka mendapat kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Bukankah doa yang selalu kita panjatkan adalah Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Sobat soleh, ini murabbi rahimakumullah. Allah sebagai murabbi atau pendidik membersihkan jiwa manusia melalui beberapa cara yang mendalam. Berikut ini beberapa aspek penting dalam proses ini. Yang pertama adalah pendidikan spiritual. Allah memberikan petunjuk melalui wahyu seperti Al-Quran dan As-Sunnah yang mengajarkan nilai-nilai moral dan etika. Ini membantu manusia memahami tujuan hidup dan cara berinteraksi dengan sesama serta lingkungan. Yang kedua, ujian dan cobaan. Dalam kehidupan, Allah sering menguji hambanya untuk memperkuat iman dan kesabaran. Ujian ini berfungsi sebagai proses pembersihan jiwa, mengajak individu untuk merenung dan introspeksi. Yang ketiga, ritual dan ibadah. Melalui berbagai bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat, manusia diajarkan untuk mengingat Allah dan bersyukur. Ibadah ini berfungsi sebagai cara untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepadanya. Yang keempat, taubat dan pengampunan. Allah mendorong manusia untuk bertobat dan memohon pengampunan atas kesalahan yang telah dilakukannya. Proses tobat ini penting dalam membersihkan jiwa dan mengembalikan individu kepada jalan yang benar. Yang terakhir, dakwah dan nasihat. Oleh para nabi dan ulama, Allah memberikan nasihat dan bimbingan yang dapat membantu individu dalam proses pembersihan jiwa. Ini juga mencakup nasihat dari orang-orang sekitar kita. Dan yang paling akhir adalah dengan cara cinta dan kasih sayang. Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada hambanya, dan kasih sayang ini mendorong individu untuk berbuat baik kepada orang lain, yang pada gilirannya membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Proses ini tentu saja bersifat dinamis dan berkesinambungan, mengajak setiap individu untuk terus berusaha memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas spiritualnya. Sobat soleh, sobat ini murabbi rahimakumullah. Sebagai bukti konkret keimanan, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk berteman dengan Al-Quran, mempelajari dan memahaminya. Sudah barang tentu untuk aktif dalam tarbiyah, baik sebagai subjek atau murabbi, ataupun sebagai objek atau mutarabbi. Dan tidak ada alternatif ketiga, baik bukan sebagai subjek ataupun objek. Firman Allah SWT, "Ma kana li basharin ay yu'tiyallahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah, thumma yaqulu lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu ia berkata kepada manusia, "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah." Akan tetapi dia berkata, "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan menyebabkan kamu tetap mempelajarinya." Surat Al-Imran ayat ke-79. Sobat soleh, sobat ini murabbi rahimakumullah. Dalam tarbiyah ini, Allah memberikan perspektif tentang konsep diri kita, jati diri, dan komitmen sebagai hamba yang diridhoinya, baik sebagai pribadi dan umat. Allah sebagai murabbi selalu mendorong kita untuk selalu dekat dan bertakarub kepadanya dengan penghambaan dan pengabdian yang terbaik. Allah sebagai murabbi juga menyuruh kita untuk berserah diri sepenuhnya kepadanya, sebab dialah yang akan memberi kecukupan dalam setiap hajat dan keperluan. Allah meminta kita untuk konsisten dan istiqomah, kokoh dan tegak lurus di jalan agama dan dakwahnya, karena hanya Allah lah sebaik-baik penolong dan pelindung yang memberikan jaminan surga dan keabadian hidup. Sobat soleh, ini murabbi rahimakumullah. Dari penjelasan ini,
Maka closing statement tentang tarbiyah sebagai salah satu pilar dalam pembinaan umat ini adalah sebagai berikut. 1. Tarbiyah dalam konteks pembinaan umat memberikan perspektif yang jelas tentang strategi apa yang harus dilakukan dalam menggulirkan langkah-langkah dakwah dalam pembinaan umat. 2. Dengan menggunakan strategi yang tepat, realistis, dan humanis, tarbiyah dapat menjaga dan menjamin keberlangsungan dakwah itu sendiri karena semangat yang terpelihara, originalitas yang terjaga, dan selalu produktif. 3. Mindset tarbiyah adalah sepanjang hidup karena dakwah ini panjang jalannya, jauh tahapannya, berat tantangannya, dan melampaui umur manusianya. Sobat soleh, sobat ini murabbi, sebelum kita tutup, saya hendak membacakan beberapa bait puisi dengan judul Allah Maha Murabbi. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, pencipta alam raya ini, penguasa jagat semestawi, maha berilmu, maha mengetahui. Ya Allah, Rabbul Izzati, Engkau pendidik dan murabbi, petunjukmu selalu Engkau beri kepada siapa yang Engkau kehendaki. Ya Alimul Khabir, hati hamba tertutup tabir, kebodohan yang selalu mampir membuat hamba selalu mangkir pada seruanmu yang menyindir. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, Murabbi langit dan bumi, kini hamba menyadari perlunya kitab suci. Bimbinglah hamba mengaji, membersihkan hati dan diri bersama Murabbi sejati yang selalu menemani. Terima kasih ya Allah Ilahi, ini hamba mengerti hidup ini tiada arti kecuali istiqamah sampai nanti detik terakhir hamba memuji Engkau Allah Maha Murabbi. Sobat soleh, sobat ini murabbi rahimakumullah, inilah yang dapat kami saji, semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan, selalu berharap dukungan, masukan dan usul diharapkan, sampaikan di kolom komentar, subscribe-lah setelah like and share. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.